Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis berkendara siang-siang gini mau bahas soal oli yang cocok untuk mesin yang panas ya, berdasarkan yang penulis ketahui sekarang ya, perkembangan dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya khusus bahas bahwa meseran itu nggak bisa pakai suhu tinggi, sekarang bahas oli apa yang bisa untuk suhu tinggi, dari pengetahuan menulis, dari masukan dari pemirsa juga. Yang bikin mesin jadi panas itu biasanya karena modifikasi power up. Jadi ketika mesin di power up itu kadang ada peningkatan dari kompresi juga. Kadang juga ada salah hitung apa jenenge, AFR nya. Jadi bagusnya ya kalau melakukan modifikasi itu dilakukan pengukuran AFR, karena kalau makin kering dari normalnya maka bahan bakar jadi, maka suhu mesin akan meningkat karena terjadi pre-ignition. Nah, kalau sudah begitu parah. Pengen ngejar motor tadi karena itu motor Vario baru, itu padahal Vario Nyis baru loh, tapi kok suara mesinnya sudah amburadul kayak gitu, sudah kasar kayak gitu. Ya itulah ya, namanya perkembangan zaman. Mesin katanya makin modern, tapi olinya malah makin primitif ya. Kasar loh suara mesinnya ini. Bulan 5 27 ya, lagi-lagi tadi pagi juga ketemu bulan 5 27 juga ya. Terus lihat suspensinya sudah rusak, lewat jalan gini mentul, sudah rusak apa nih, shock breaker wis gak anu made, shock breakernya sudah tidak menghambat lagi ya. Inilah kualitas Honda sekarang ya, jangan samakan dengan Honda impor. Kalau bilang nggak nyaman, Vario nggak nyaman wajar, karena suspensinya seperti itu. Kalau ada yang bilang insinyur pabrikan itu jago hebat, nah enggak lah ya. Ayo balik lagi ke topik. Sampai mana tadi? Wes pokoknya ada dua. Yang satu itu AFR meningkat, bikin pre-ignition bikin suhu mesin panas. Yang satunya tentu kompresi makin tinggi yang akan meningkatkan panas juga. Ya tahu sendirilah, mesin kompresi tinggi itu biasanya disertai dengan radiator, karena ya butuh pendinginan lebih banyak. Nah, suhu panas ini baik karena peningkatan kompresi maupun salah perhitungan AFR membuat suhu ruang oli meningkat. Barusan ada bro yang sharing suhu ya, sharing temperatur mesinnya. Kalau normal itu 80 berapa gitu ya, 90 berapa. Tapi kalau pas lagi panas bisa sampai 106 derajat Celcius. Sampai 106 derajat Celcius. Itu nggak tahu apa ada hitungannya macet atau enggak. Tinggi loh itu 106 itu, karena penulis sendiri ya, motornya motor NMAX kompresi 11,5 piro ya kompresinya NMAX 10,5 NMAX full ini kan, kompresi mesinnya 10,5 banding 1. Penulis pakai bensin Pertamax, itu suhu mesin 84 derajat, itu suhu apa pas
pagi-pagi berangkat, suhu lumayan panas, itu 84 derajat Celcius. Nah ini sih bro bisa sampai 106, tinggi sekali. Nah tinggi begitu tentunya nggak mungkin pakai oli yang mineral ya. Nah masalah ya sekarang oli full sintetik itu jarang sekali. Mungkin ada yang ngomong, oh oli ini full sintetik. Tapi masalahnya full sintetik sekarang ini banyak yang palsu ya, dan orang banyak yang nggak tahu. Jadi ketika nyari di tulisannya full sintetik, dan ketika dicoba kecewa, ternyata nggak awet. Nyari lagi oli full sintetik lain, dicoba lagi, ya kecewa, ternyata nggak awet. Coba lagi, kecewa juga nggak awet. Akhirnya memutuskan bahwa alah, ternyata oli mineral dan oli full sintetik itu sama saja ya, semuanya nggak tahan panas. Nah ini memang repot ya, gara-gara ajaran ngawur di beberapa grup oli itu, sehingga orang jadi berpikir bahwa oli yang tulisannya full sintetik pasti full sintetik beneran. Padahal kalau menurut kategori yang lama itu masih oli mineral. Tapi tentu memang ada pengecualian, seperti misalnya Shell Ultra. Shell Ultra ini lebih tahan, cuma ya begitu, tetap nggak tahan. Jadi ya kadang ya kalau mesin sudah bore up gitu, rekomendasi ganti olinya jadi 1000 km ya, karena memang oli-oli jadi menurun drastis kemampuannya kalau sudah kena panas yang berlebih. Dan memang kalau sudah panas begitu butuh oli mahal. Oli murah kebanyakan itu nggak layak, tapi sayangnya ya oli yang agak mahalan juga nggak layak. Jadi makanya jangan heran kalau sudah bore up gitu olinya pakai yang ratusan ribu, yang di atas, bukan ratusan ribu, yang di atas 200.000, minim 250, tapi yang cocoknya yang 300 ribuan ke atas. Kenapa seperti itu? Karena ya kebetulan oli yang 300.000 ke atas itu oli-oli yang aditif, bahannya itu lebih banyak paunya. Karena ya kebangetan banget lah kalau ada pabrik oli yang harganya 300 ribuan lebih tapi masih mineral ya, walau memang ada contohnya seperti oli Motul, seperti oli Ipone, ada ya 250 ke atas tapi power point-nya masih min 30. Padahal kalau campurannya pau biasanya min 39, min 42 gitulah, min 42 lah wis acuan minimal itu, min 42 derajat Celcius power point-nya itu ada paunya. Tapi masalahnya ya langka oli seperti itu. Ya orang-orang yang pesimis gara-gara ketipu, karena nyoba banyak oli kok akhirnya kepentok dapat semua, dapat mineral asli nih. Mereka kecewa ya pantas, karena mereka pakai acuannya tulisan full sintetik, padahal bukan tulisan full sintetik itu yang harus dicari.
oli kalau untuk mesin panas ya minim harus yang hydrocracked. Jadi memang benar bahwa oli hydrocracked itu kelasnya lebih tinggi. Orang berpikir oh full sintetik bagus, tapi ya terus kok ada yang ngomong oh oli hydrocracked itu lebih bagus. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena asalnya oli full sintetiknya itu sebenarnya masih hydrotreated, terus kemudian muncul full sintetik hydrocracked. Hydrocracked itu adalah grup 3, hydrotreated itu adalah grup 2. Grup 2 dan grup 3 itu bedanya cukup banyak. Kalau grup 3 bahannya sudah lebih murni, sudah lebih banyak parafinnya, yang efeknya adalah oli lebih stabil, lebih tahan oksidasi, lebih lebih tahan panas. Ya tentu kita nggak ngomong soal shear stability. Shear stability itu beda lagi, itu dari aditif juga. Nah kalau sudah mesinnya panas, hydrocracked itu merupakan oli pilihan yang istilahnya nomor 2 nya kalau misal nggak nemu oli PAU. Masalahnya sekarang itu sering sering baur gitu ya, karena dari pabrik olinya sendiri males nge-share karena takut produknya yang murah jadi nggak laku. Pingin produk yang murah tetap laku, tapi pingin tetap konsumen sadar bahwa produk yang lebih tinggi itu lebih hebat. Ya jadinya informasinya serba ngambang gitu ya. Jadi metodenya jadi kayak Ipone itu contohnya, bikin iklan bahwa oli motornya itu dipakai di balapan. Ini loh oli kami dipakai di balapan, padahal kalau dicermati oli yang dipakai itu beda, sama-sama merek Ipone, tapi jelas di label di botolnya beda. Jadi kalau yang untuk balapan beneran oli 0W40. Nah yang dijual yang 10W40. Konsumennya nggak jeli ya nggak tahu soal itu, kalau nggak bandingkan sendiri fotonya. Jadi semi semi menipu gitu ya. Ya terus hydrocracked itu tetap kalah dari PAU kalau menurut penulis. Karena apa? Karena dari shear stability, penulis nggak lihat ada kata-kata shear stability di oli grup 3 plus itu, dari oli hydrocracked itu. Jadi kalau untuk mobil mungkin nggak ada bedanya oli hydrocracked dan PAU. Mungkin bedanya kalau olinya butuh encer di suhu beku ya. Oleh karena itu kalau oli yang dipakai di suhu beku itu pasti ada campuran PAO yang ditandai dengan pour point yang sampai minus 45 derajat Celcius. Tapi kalau mesin panas ya pour point kan nggak penting, yang penting ya olinya tahan panas dan gitu ya. Dari sisi tahan panasnya sendiri oli PAO juga lebih kuat daripada oli hydrocracked. Nah hydrocracked itu yang penulis tahu sementara ini cuma oli Shell Ultra yang pakai clear sheen apa gitu ya. Itu dalam kategorinya termasuk oli grup 3 plus. PAO sendiri ada dua macam, NPAO sama CPAO. Nulis nanti belajar lagi lah MPAO apa CPAO apa bedanya gitu ya. Kalau yang murah MPAO, kalau yang mahal CPAO. Tapi
Kalau untuk otomotif ya rasanya kita nggak bisa pilih ya. Jenis PAO nya juga nggak disebut ya, jadi susah kita apa jenenge membandingkan karena nggak ada acuan. Ya apa yang kita pergunakan, ya wis lah, taunya tahu toh. Apa ya, nanti di apa tulis ketikkan dari lubrication explainer lah. Oli hydrocracker lain kayaknya yang merek-merek Jepang itu yang suka hydrocracker. Sayangnya ya kita nggak tahu itu oli mengandung hydrocracker atau enggak kalau nggak ada deskripsi dari olinya sendiri. Jadi beberapa oli itu memang mencantumkan bahwa oh oli saya hydrocracker gitu, tapi ada yang nggak mencantumkan, kayak misalnya oli Shell Ultra itu dia nggak jelaskan apa-apa soal bahan olinya, dia cuma ngomong full sintetik ya, pakai apa teknologi ini gitu ya. Kalau kita lihat penjelasan di tempat lain, oh ternyata olinya oli grup 3 plus toh. Jadi di website Shell-nya sendiri nggak ada. Ya itu ya repotnya, pabrikan serba rahasia-rahasiaan. Terus apalagi nggak ada. Yang selanjutnya oli PAO. Oli PAO optionnya sedikit sekali. Kayak oli Amsoil. Dulu memang PAO, tapi sekarang sudah enggak ya. Sudah enggak. Di website Amsoilnya sendiri, di blog.amsoil.com sendiri sudah nyebut sekarang bahan PAO mulai berkurang penggunaannya karena dianggap sudah bisa digantikan oleh bahan oli lain. Ya walau sebenarnya karena krisis bahan oli, karena ada COVID, karena ada perang Rusia, bahan oli sendiri jadi mulai sedikit. Akhirnya beberapa pabrikan pilih pakai oli yang bahannya pakai grup 2. Kalau pakai grup 2 ya tentu saja kemampuannya sudah turun drastis. Oli PAO itu ada apa jenis? Ada beberapa ya oli yang dulu PAO sekarang sudah nggak PAO lagi. Yang jelas penulis nggak rekomendasi PTT karena PTT sudah ada rekomendasi bikin rembes. Jadi PTT itu dulu merupakan oli yang ingin menulis banget coba ya, karena PTT satu-satunya yang menyebutkan kadar olinya itu 70%. Itu sudah hampir 100% itu. Karena tentu ada aditif-aditif lain. Tapi jadi berubah pikiran karena ada bro yang mesinnya mengalami panas itu, ngomong bahwa oh oli PTT itu bikin rembes, kemana-mana rembes ya. Jadi ya karena rembes itu nggak jadi lah ya. Oli PAO yang penulis rekomendasi itu cuma oli FK Massimo. Karena apa? Ya karena penulis pakai cukup stabil lah kekentalannya. Sudah termasuk layak pakai lah. Cuma penulis rekomendasikan yang kekentalannya 10W50, karena kalau yang 5W50 agak cepat, terlalu cepat encer ya. Jadi pakai 10W50 saja. Terus oli Redline nggak penulis rekomendasikan, olinya kurang bagus, oli nggak tahan ya, nggak tahan digeber. Walau itu ada PAO-nya tapi menurut penulis kurang baik. Terus oli oli
di Amsoil Signature wes enggak ya, karena Amsoil Signature itu RPM rendahnya kurang kalau dipakai di motor. Kayak yang padahal penulis pakai Signature, kalau pakai motor lagi kurang tepat ya, RPM rendahnya kasar gitu ya, cocoknya untuk oli kebut-kebutan, bukan untuk oli harian. Adnoc wah apalagi itu bukan oleh PAO. Eneos juga bukan, Nonis molybdenum itu bukan. Kalau Shell Ultra itu kelemahannya masih cepat encer juga, cepat panas, agak kurang bagus olinya. Apalagi ya, wah wis gak konsen lah, soalnya kok lupa tadi nggak beli kabel. Ya wes lah, itu aja wes. Intinya kalau mesin sudah panas ya harus oli PAO, jangan oli full sintetik, karena nggak semua oli full sintetik gitu beneran PAO. Kalau yang pengen murah meriah, yang semi PAO ya, yang masih modern, ada oli Delvac 1, Delvac 1, mobil Delvac 1, atau oli Ravenol TSI. Kalau oli lain penulis nggak tahu. Sementara itu aja kalau yang semi PAO merek sekarang ya. Esopace nggak rekomendasi, kalau itu semi PAO, pernah nyoba malah rusak malah. Ya wis gitu saja lah wis. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.